Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Efesus pasal yang kedua hingga ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita, saudara-saudara. Bagaimanakah kita hidup? Oleh kasih karunia yang menghidupkan. Itulah yang menjadi inti kabar baik bagi kita pada minggu ini. Ada perubahan babakan kehidupan yang luar biasa yang memasuki kehidupan kita, orang percaya. Saudaraku, Paulus mengatakan kepada umatnya, dahulu kamu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dosa. Sebab kamu dahulu mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di dalam diri orang-orang durhaka. Saudaraku, dari dulu manusia telah dikuasai dosa, telah dikuasai oleh roh-roh dunia ini yang bekerja, dan kuasa si jahat itu bekerja lewat diri orang-orang durhaka, orang-orang yang sudah meninggalkan kuasa Tuhan, yang sudah mengandalkan kuasa sendiri, di mana orang-orang tersebut mengesampingkan karya Allah dan tak peduli terhadap kehidupan sesama manusia.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita dahulu adalah juga bagian orang-orang yang sedemikian, yang semestinya kita sudah akan dimurkai oleh Allah. Dan karena itu saudara-saudara, setiap orang yang sudah hidup dan mengikuti kehendak dunia ini, dia telah berada dalam murka Allah. Apapun usaha yang dilakukannya untuk melepaskan diri dari situ sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena setiap kali orang sudah mengabdi kepada kekuasaan apapun, kekuasaan yang ada di dunia ini, itu berarti dia telah mengikatkan diri ke dalamnya dan tidak bisa lepas lagi dari cengkeraman kekuasaan dunia ini. Oleh karena itulah saudara-saudara, Allah yang penuh kasih itu di dalam Yesus Kristus berkenan membebaskan kita, melepaskan kita dari cengkeraman dosa dan maut itu, dari cengkeraman kekuasaan dunia ini, dari cengkeraman kuasa si jahat. Allah sendiri oleh rahmat-Nya di dalam Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, serta Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia kepada kita di sorga. Sehingga pada waktu yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Itulah posisi kita pada saat ini saudara-saudara. Hidup dalam rahmat dan anugerah Allah, di mana kita menikmati kebaikan-kebaikan kasih karunia Allah. Kita telah diselamatkan Allah oleh karena Yesus Kristus di dalam iman. Jadi kita selamat bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita saudara-saudara, tetapi karena rahmat, karena anugerah dari Yesus Kristus yang kita terima dengan iman yang sepenuhnya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sekarang berada di dalam kuasa rahmat itu sendiri, di dalam kuasa anugerah itu sendiri. Itulah yang menjadi sikap dasar hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman. Berdasarkan anugerah Allah yang kita peroleh. Saya akan mengulangi buat kita saudara-saudara. Berdasarkan anugerah Allah yang kita peroleh di dalam hidup kita. Artinya saudara-saudara, kita menerima sesuatu, menerima kasih karunia dari Allah. Itu menjadi pola hidup kita. Yang menerima sesuatu, menerima anugerah Allah dalam hal ini, menerima kasih karunia Allah dalam hal ini, menerima janji kehidupan yang kekal dalam hal ini, menerima persekutuan yang erat dengan Dia, dengan Allah. Itulah menjadi pola kehidupan kita. Kalau kita menyadari sepenuhnya bahwa kita menerima dari Tuhan, itulah menjadi kekuatan dan pendorong bagi kita juga untuk memberi. Jadi di situ kekuatan orang percaya saudara-saudara. Dia menerima, lalu dia memberi. Tidak pernah berhenti dalam dirinya. Sebab dia tahu itu semua menjadi aliran kasih karunia Allah yang terus menerus dari Allah ke dalam diri kita kepada orang lain, dan dari orang lain terus mengalir kasih karunia dan anugerah itu. Dan itulah yang membuat kehidupan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak saudara-saudari, mari lalu kita menghitung
seberapa besar kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Itu perlu kita hitung, saudara-saudara. Kita perlu menyadarinya supaya kita bisa bersyukur karenanya. Dan kebaikan-kebaikan Allah yang kita terima itu akan kita beri. Itu sebabnya dikatakan kepada kita. Karena itu, marilah kita yang diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ketika kita mendapatkan keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi anugerah Allah. Dan karena kita telah menerima anugerah Allah itu, sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi di situ alirannya, saudara-saudara. Ukurannya juga di situ. Jadi seberapa besar yang kau terima dari Tuhan, hanya sebesar itulah sesungguhnya yang bisa kau berikan kepada orang lain. Maka kita berlomba dan berlomba menerima anugerah Allah yang besar dari Tuhan, supaya kita bisa mengalirkannya lebih besar kepada orang lain. Jadi itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Orang yang sudah menerima kasih Allah yang besar, pasti mengalir kasihnya ke dalam diri orang lain. Lalu sering kita berpikir, saya sudah menerima kasih Allah. Saya sudah menerima pengampunan Allah. Ya. Tetapi bisa saja sebenarnya penerimaan kita itu masih dalam berpikir, saudara-saudara. Masih di dalam otak kita, masih dalam kesadaran kita, masih dalam pengetahuan kita. Tetapi sesungguhnya menerima anugerah Allah itu adalah masuk ke dalam diri kita. Dan anugerah itu yang menggerakkan hidup kita. Kasih karunia Allah itu yang menggerakkan hidup kita. Saya kasih contoh yang konkret. Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita sudah berbuat dosa sebenarnya. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosa kita itu tidak menghitung kesalahan-kesalahan kita itu, tetapi lalu memindahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mampu berhenti berbuat dosa. Itu cara kerjanya. Jadi ketika kita menerimanya bukan karena kita membayarnya, tetapi karena Dia mengasihi kita. Inilah juga yang akan mengalir dalam diri kita. Kalau kita terima itu, jadi kira-kira dampaknya menjadi begini. Kita mengampuni orang bukan karena orang itu membayar dosa-dosanya kepada kita, bukan. Kita mengampuninya karena kita menerima pengampunan dari Tuhan dan kita akan membawa orang itu untuk berhenti melakukan dosa-dosanya. Jadi juga jangan dibalik. Sudah diampuni, diulangi lagi, sudah diampuni, itu tidak menerima namanya. Jadi orang yang sudah menerima anugerah Allah itu, menerima pengampunan dosa itu pasti berhenti melakukan dosa. Disitulah power of grace. Disitulah kekuatan anugerah itu yang mengalir dari diri kita. Karena dia masuk ke dalam diri kita. Jadi bukan lagi karena berpikir-pikir, kuampuninya, enggaknya. Tidak di situ lagi. Tetapi reflektif. Automatically. Jadi dia sudah aliran kehidupan. Itulah perbuatan baik kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita yang sudah menerima keselamatan oleh karena anugerah Allah dan melupakan segala pelanggaran-pelanggaran kita, membawa kita kepada kehidupan yang setia kepada Yesus, meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan jalan dunia ini, meninggalkan jalan penguasa kerajaan angkasa, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dan masuk ke dalam kehidupan perbuatan baik sebagai pertanda bahwa anugerah Allah telah masuk ke dalam diri kita. Tuhan memberkatimu.
dan memberkati seluruh kehidupanmu. Amin.